Selamat pagi sahabat Semandala. Hari ini ada workshop mengenai review kurikulum Merdeka. Seperti apa sih kegiatannya? Yuk ikutin terus videonya dan jangan lupa subscribe ya. Kepala Sekolah, Pak Beni dan Bapak Yudi sebagai Wakasek Kurikulum ya. Dan Bapak Ibu semuanya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya dan salam sehat selalu ya Bapak Ibu. Pertama-tama perkenalkan ya, Tiang adalah seperti yang dibilang oleh Bapaknya, Tiang sebagai salah satu pelatih ahli program sekolah penggerak, di mana Tiang berenam dari Buleleng, salah satunya Tiang. Yang pertama, Bapak Ibu akan memahami konsep, karakteristik, kemudian langkah-langkah dari project based learning. Kemudian 4 buah ya Bapak Ibu. Kemudian menggambar satu persegi panjang yang besar. Terserah bebas mau menggambarnya di mana boleh. Yang pertama segi 4 kecil ada 4, kemudian persegi panjangnya ada 1. Yang pertama 4 persegi panjang, satu persegi panjang besar, 4 persegi panjang kecil. Sudah semua? Sudah. Coba oke. Menggambar Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya itu menginginkan maksud saya, apa yang bisa disimpulkan Bapak Ibu? Ibu dari tadi senyum-senyum jadi semangat Ibu. Maksudnya apa Bu? Apa? Karena tadi tidak terinspirasi untuk membuat rumah begitu, sehingga apa yang Ibu suruh menggambar itu aja saya gambar. Ya, itu dah pernah nggak mendapatkan mendapatkan pengalaman seperti itu di kelas? Pernah. Kan kita sebagai guru ingin mencapai tujuan pembelajaran seperti ini. Tetapi di model project pembuatan Pancasila ya Pak ya, model project P5 itu yang dimaksudkan. Kalau di membuat model project itu baru lintas mapel, bisa masuk lintas mapel. Dan teman-teman lain minimal 10 atau 20 biji lah paling tidak untuk bahan penelitian anak-anak. Bahwa literasi sekarang sekian tegahnya, berjebol sekian tinggi ininya, dampak daunnya seperti ini. Nanti teman-teman biologi lagi melihat bagaimana perkembangan lebih lanjut, itu bisa kita manfaatkan untuk media pembelajaran berbasis proyek. Berbasis proyek. Terus bagaimana caranya ke depan Pak? Itu mahal harganya, itu masih hijau itu. Nah, lebih lanjut seandainya itu sudah sukses, anak-anak dilatih lagi tahun depannya sudah berbunga, dilatih dia mengawinkan. Lagi guru biologi berperan di sini. Mengawinkan. Setelah mengawinkan ada berbuah bagi dua, yang super depan dan yang tidak super. Yang super. Nah, terkait dengan review kurikulum tadi, apa pesan dan kesan serta harapan bagi SMA Negeri 2 Tejakula ke depannya? Terima kasih Dek. Pertama, budaya yang harus kita kembangkan di sini adalah bagaimana kita suku buyut menyama Melayu. Anak-anak kita diajarkan seperti itu. Dia bisa menghargai orang tua, menghormati dengan teman-temannya. Jadi kita ajak juga anak-anak kita itu ngayah pura-pura beragama. Kemudian bagaimana membantu orang lain yang mengalami kesusahan, seperti kan. Kemudian harus bisa juga berpakaian yang bagus ke pura, jangan membuat pesan yang senonoh, tetapi kita orang sendiriannya. Anak-anak kita itu dilatih dari awal supaya dia cermin. Kemudian harapan yang kedua, dari proses pembelajaran di sini, begitu anak kita keluar dari sini, dia sudah punya bekal untuk hidup dirinya sendiri. Paling tidak sudah bisa menyebabkannya, menghidupi dirinya sendiri, baik itu ekonomi maupun sosial. Nah, harapan yang berikutnya adalah bagaimana di sini menjadi motor penggerak perubahan. Jadi situasi akan selalu berubah. Anak-anak kita juga outdoor menerima perubahan itu berbasis kekinian, teknologi kekinian. Nah, bisa kita akan melawan perubahan.
situasi sudah berubah, kita pun harus berubah. Mungkin kemana nih? Terima kasih Pak Wayan atas pesan-pesan serta harapan bagi SMA Negeri 2 Tejakulang. Semandala, go! Kita langsung saja menuju ke slide yang pertama, Bapak Ibu. Jadi ini sekali lagi saya sampaikan sifatnya hanya sharing, memanggil kembali informasi-informasi yang sudah Bapak Ibu miliki sebetulnya, nggak ada yang baru ya Bapak Ibu ya. Jadi kita santai, saya ingin atau harapan saya kelas ini menjadi, ruangan ini menjadi nyaman dalam kita melakukan komunikasi, artinya ada pertanyaan, diskusi dan sebagainya, agar tidak kaku begitu Bapak Ibu ya. Jadi saya juga ini masih belajar bagaimana membuat kelas itu menjadi nyaman untuk komunikasi gitu. Biasanya kalau saya masuk di kelas di kampus gitu, jadi mahasiswa saya udah diem, datang duduk diam gitu Bapak Ibu. Soalnya kan bukan itu yang kita harapkan ya di kelas Bapak Ibu ya. Sekarang pentingnya kalau menurut saya pribadi itu bagaimana kita membuat siswa itu nyaman di kelas, kemudian nyaman menyampaikan apa yang mereka rasakan ketika belajar. Itu kalau saya pribadi. Jadi bagaimana membuat Bapak Ibu sekarang feel free gitu ya di kelas ini untuk sharingnya dengan saya nanti. Jadi tidak ada hal yang baru, jadi tidak ada yang perlu dipikirkan terlalu keras, hanya let it flow aja, jadi kita jalani saja. Ceramah, model ceramah, diskusi, demonstrasi itu sebenarnya penting sekali kita lakukan hari itu. Kita tetap yang namanya metode ceramah atau diskusi itu sangat penting. Tidak paham tata cara penyusunan kan sudah diberikan informasi. Saya yakin, misalkan kayak cara nilai ATP itu misalkan atau LPP, bagaimana sudah ada semua itu, ikutin aja. Nanti akan ada instrumen dari provinsi untuk supervisi guru. Memang di dalam pembuatan instrumen itu salah satunya yang ada di sana, di dalam tim pengembang kurikulum di provinsi. Jadi kita akan membuat yang sederhana Pak, tidak terlalu jelimet. Tadi sudah diskusi sama Bapak Kepala Sekolah. Bagaimana? Filosofinya Ki Hajar Dewantara ini ada sejumlah konsep ya. Tujuan pendidikannya, apa itu pendidikan. Jadi intinya menuntun kodrat, itu kata kuncinya ya. Menuntun kodrat peserta didik ya, peserta didik. Kodrat itu bisa kita terjemahkan sebagai potensinya, dimana potensi anak didik kita itu tidak sama kan, makanya itu harus kita kembangkan nanti ya dalam implementasi kurikulum apa Merdeka ini Bapak Ibu. Mohon maaf saya agak batuk nih. Nah kemudian semboyannya sudah kita ketahui bersama, tidak usah ulang lagi karena kita merefleksinya. Ing arso tun klodo tut wurianda apa? Ing madiu mangun karso tut wurihandayani. Itu harus jadi filosofi sekarang ya, filosofi. Selalu begitu. Jadi dikuatkan saja padahal udah dari dulu ini ya, dari dulu. Nah kemudian ada konsep kodrat keadaan. Kodrat keadaan itu terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam konteks perubahan kurikulum Bapak Ibu, kalau kodrat alam itu ya tidak bisa ditolak udah itu ya. Kalau dilihat kodrat alam itu sebagai bentang alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tentu kondisinya sangat berbeda-beda. Oleh karena itu kurikulumnya harus berdiferensiasi, artinya ada diversifikasi kurikulum.
Baik sahabat Semandala, itu dia tadi kegiatan mengenai workshop kurikulum merdeka yang sudah kita laksanakan selama 4 hari. Jadi ayo siap-siap untuk menyambut kurikulum merdeka belajar. Semangat! Dadah!